فقد افترى إثما عظيما. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'an ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah Masjid Mubarak yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa melanjutkan pengajian kitab Bulughul Maram. Kita sampai pada hadis Abu Hurairah. Kalau di naskah saya itu hadis yang ke-10. Biasanya itu di dalam satu cetakan dengan cetakan lain itu nomor hadisnya berbeda. Nah, di naskah saya itu hadis yang ke-10 dan hadis yang ke-11. Hadis yang ke-10 itu dari sahabat Abu Hurairah. Hadis yang ke-11 itu dari sahabat Abu Qatadah yang sudah kita baca kemarin ya. Nah, jadi kita baca dua hadis ini, nanti kita ambil kesimpulan-kesimpulan hukumnya. Naqalal muallifu rahimahullahu ta'ala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuhuru ina'i ahadikum idza walagha fihil qalbu an yaksilahu sab'a marratin. Cara membersihkan ina'i ahadikum, bejana salah satu di antara kalian, idza walagha fihil kalbu, apabila seekor anjing menjilati bejana tersebut, an yaksilahu sab'a marratin, yaitu dengan mencucinya sab'a marratin 7 kali. Ulahunna biturabi, cucian yang pertama biturabi, dengan turab tanah. Akhrajahu Muslimun, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Wa fi lafdin lahu, dan di dalam lafadz yang lainnya, masih riwayat Imam Muslim, ada tambahan fal yuriqhu, maka tumpahkanlah air yang ada dalam bejana tersebut. Wa fi riwayatin li Tirmidzi, dan di dalam riwayat Imam Tirmidzi ada tambahan, ukhrahunna au ulahunna biturah,
yang terakhir atau cucian yang terakhir atau cucian yang pertama dengan tanah. Nah, ini hadis Abu Hurairah. Kemudian hadis Abu Qatadah. Wa an Abi Qatadah radhiyallahu anhu. Dan dari sahabat Abu Qatadah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hirrati, di dalam perkara kucing. Ya, tadi anjing ya. Sekarang apa, Bu? Kucing. Kucing yang menjilat air yang ada di dalam bejana. Apa kata Nabi? Innaha laisat binajasin. Kucing itu ya tidaklah najis. Innama hiya minat tawafina alaikum. Nah, sesungguhnya kucing itu adalah binatang yang senantiasa berkeliaran di antara kalian. Akhrajahul arba'ah, dikeluarkan arba'ah, wa sahahahu Tirmidzi, dan disahihkan hadis ini oleh Imam Tirmidzi, wa Ibnu Huzaimah dan Ibnu Huzaimah. Nah, dari dua hadis ini ya sudah kita bahas ya syarahnya kemarin. Dari dua hadis ini ada beberapa kesimpulan-kesimpulan hukum. Kesimpulan hukum yang pertama adalah najisnya anjing. Anjing itu adalah najis. Najisnya itu najis mukhalatah. Mana yang menunjukkan anjing itu najis? Yang menunjukkan anjing itu najis yaitu sabda Nabi. Ketika Nabi mengatakan tuhuru ina'i ahadikum, cucilah. Berarti kalau bejana itu diperintahkan untuk dicuci, maka yang mengenai bejana tersebut adalah najis. Itu yang menunjukkan najisnya anjing. Dan yang menunjukkan bahwasanya anjing ini adalah najisnya najis mughalatah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sab'a marat, memerintahkan 7 kali cucian, dan juga Nabi memerintahkan cucian yang 7 itu ya dicampur salah satunya, yaitu di pertama. Ya, ini riwayat yang lebih sahih itu di pertama, cucian pertama dengan menggunakan apa? Tanah. Nah, jadi kesimpulan hukum yang pertama adalah najisnya anjing. Nah, kemudian kesimpulan hukum yang kedua bahwasanya air bekas jilatan anjing, ini air bekas jilatan anjing ini menjadi apa? Najis. Kalau ada bejana, entah itu gelas, entah itu mangkok, ya, entah itu panci ya, panci. Ya. Nah, kemudian ada anjing itu menjilat-jilat di air tersebut. Nah, maka air tersebut dihukumi apa? Ya, najis. Kenapa najis? Karena tadi di dalam riwayat Muslim yang lainnya, dalam lafaz yang lainnya, di situ ada fal yuridhu, maka buanglah air tersebut.
ya, maka buanglah air tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya air itu adalah apa? Najis. Nah, ini cara ngambil kesimpulan hukum dari hadis demikian. Mana yang menunjukkan air bekas jilatan anjing itu najis? Ada. Nabi mengatakan fal yurikhu. Maka buanglah air tersebut. Nah, ketika air itu tersebut itu diperintahkan oleh Nabi untuk dibuang, menunjukkan air bekas jilatan. Ya, anjing itu adalah najis. Nah, yang jadi pertanyaannya adalah kapan air itu jadi najisnya? Kalau air tersebut itu kurang dari 2 kula. Kembali ke hukum yang kemarin. Kalau misalnya ada kolam renang. Anjing itu jilatinya di pojok, di pinggir. Ya, airnya jadi najis. Iya, karena kolam renang itu kan lebih dari apa? 2 kula. Bisa dipahami ini. Kalau misalnya ya air itu, misalnya anjing itu menjilat-jilat itu di sungai, ya tidak najis karena sungai itu airnya banyak dan juga mengalir. Pahamnya ini? Nah, jadi su'ru al-kalbi artinya air bekas jilatan anjing itu menjadi tidak suci. Karena Nabi memerintahkan apa? Untuk membuangnya. Dan ini konteksnya dalam hal apa? Air yang sedikit yang ada di dalam bejana. Dan bejananya juga ikut apa? Najis. Makanya para ulama menyampaikan najisnya anjing itu kan di lu'ab. Lu'ab itu di air liurnya. Dan juga sa'iru badanihi, seluruh badannya itu najis. Kenapa demikian? Karena anjing itu kan menjilati seluruh badannya. Nah, demikian. Jadi pahami ya. Nah, kemudian hukum yang ketiga. Di dalam hadis Abu Hurairah itu menunjukkan wajibnya mencuci 7 kali. Wajibnya mencuci bekas jilatan anjing, bejana yang telah dijilati oleh anjing itu menjadi najis dan cara mencucinya adalah 7 kali cucian. Nah, sekarang pertanyaannya, 7 kali cucian kalau memang kurang dari itu bagaimana? Kalau kurang dari itu tidak sah, itu masih menjadi najis. Nah, kalau misalnya lebih dari itu bagaimana? Ya, itu lebih baik lagi yang 9 itu. Pokoknya batas kecukupannya adalah berapa tuh? 7. Kalau kurang dari 7, ya enggak. Nah, tapi kalau mau mengikuti hadis ya 7 kemudian dicampur dengan apa? Tanah. Nah, kurang dari 7 ya enggak bisa. Karena berbeda antara najis mughalladzah dengan najis yang mutawasithah atau najis yang lainnya. Yang penting bekas najisnya itu adalah bisa hilang. Nah, berikutnya hukum yang keempat, wajibnya menggunakan atau mencampuri dengan turab, tanah. Nah, makanya hadis ini ada sebagian ulama mengatakan hadis ini mutharib. Mutharib itu goncang. Satu riwayat mengatakan dicampur dengan tanah pada yang pertama. Kemudian ada yang riwayat lain wa afiruhu saminata biturab,
yaitu pada cucian yang terakhir. Ada yang riwayat mengatakan ihdahuna salah satunya dengan turab. Tapi sudah dibahas kemarin. Ya kalau muttorib itu kalau sama-sama status derajat hadisnya itu adalah setara. Tapi di sini ada yang lebih sahih. Apa lebih sahihnya? Yaitu ulahuna bid turab. Yang pertama itu dengan apa? Ya dengan tanah atau turab. Jadi hadis ini tidak masuk hadis muttorib. Nah itu kalau otak-atiknya hadis demikian. Jadi riwayat yang paling sahih itu adalah yang mengatakan wajibnya menggunakan ya dicampur dengan tanah pada cucian yang pertama. Dan hal ini tidak bisa diganti dengan yang lainnya. Ya tidak bisa diganti dengan sabun. Tidak bisa diganti dengan apa namanya alat yang lainnya, itu tidak dicampur dengan turab. Dan kemudian sudah saya terangkan kemarin itu karena ini adalah ta'abudiyah. Jadi perkara ta'abudi itu kita itu tidak usah tanya kenapa sih itu. Jadi kalau perkara ta'abudi ya sudah sami'na wa ta'na. Ya entah itu nantinya tersingkap hikmah atau tidaknya itu yang penting itu adalah perkara ta'abudi. Kalau Nabi itu memerintahkan dengan mencampurkan tanah ya sudah. Kita itu ya nurut saja. Ya meskipun ada hikmah ataupun tidak ada hikmah. Karena perkara ini perkara ta'abudi, maka ya sudah kita pada cucian yang pertama itu dengan menggunakan turab. Nah, kemudian yang berikutnya. Di dalam hadis ini, masih hadis Abu Hurairah, itu menunjukkan haramnya memelihara anjing. Ya, jadi bagi seorang muslim itu tidak diperkenankan untuk apa? Untuk memelihara anjing. Kecuali dalam 3 keadaan. Yang pertama untuk berburu. Yang kedua itu untuk menjaga tanaman. Ya, ladang. Kemudian yang ketiga itu untuk menjaga peternakan. Dan itu pun harus jauh dari apa? Jauh dari pemukiman. Nah kalau sekarang tidak ada berburu Pak. Ya. Sekarang berburunya itu bukan di hutan lagi Pak. Ya, berburunya itu ya sudah di aplikasi Pak. Ya. Mau apa saja ada itu, mau binatang apa saja itu ada itu. Jadi kalau toh memang ada yang berburu dengan anjing itu diperbolehkan di dalam hukum fikih demikian. Dan juga anjing yang digunakan untuk menjaga peternakan. Dan juga hewan yang digunakan, anjing yang digunakan untuk menjaga apa namanya tanaman. Dan juga anjing yang digunakan untuk pelacak itu sifatnya adalah daruri. Dan itu harus ada tempat yang khusus gitu, tidak ikut bersama si pemiliknya. Kenapa demikian? Ya karena ada apa namanya sebuah hadis dari Nabi Muhammad SAW. La tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun wala surat. Malaikat rahmat ya, bukan malaikat maut ya. Kalau malaikat maut tuh ya kalau sudah ada ajalnya meskipun ada anjing ya tetap bisa masuk gitu. Jadi ini adalah malaikat rahmah. Jadi ini hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, kata Nabi,
La tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun wala suratun. Jadi ini kesimpulan hukum yang selanjutnya, seorang muslim tidak boleh untuk memelihara anjing. Kenapa? Karena malaikat rahmat itu tidak masuk pada rumah yang di situ ada anjingnya. Dan di situ ada gambar yang bernyawa. Nah, maka sudah saya ceritakan, pernah itu malaikat Jibril itu mau datang masuk ya ke rumah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata malaikat Jibril itu tidak mau masuk. Nah, kenapa? Karena di kolom ya sarir itu ada apa? Ada anak anjing. Nah, kemudian ketika anak anjing itu dikeluarkan, ya kemudian malaikat Jibril itu apa masuk. Nah, anak kuliah ya hukum yang selanjutnya adalah seorang muslim tidak boleh memelihara anjing. Malah ada satu hadis ya yang menunjukkan kalau orang memelihara anjing, tidur dengan anjing, makan dengan anjing, ya dipelihara di rumah itu. Apa kata Nabi? Yankusu min ajrihi kulla yaumin qiratun. Jadi pahalanya itu setiap hari berkurang itu 1 qirot. 1 qirot itu artinya sebesar gunung Uhud. Itu kata Nabi. Yankusu min ajrihi kulla yaumin qiratun. Jadi orang yang memelihara anjing ini, yang makan dengan anjing. Ini kalau muslim ya. Jadi kalau muslim memelihara anjing, makan dengan anjing misalnya, itu sampai tidur pun dengan anjing itu. Itu yankusu, berkurang. Min ajrihi dari pahalanya itu apa? Kulla yaumin setiap hari qirotun, 1 qirot. 1 qirot itu apa? Mislu Uhudin, itu seperti Uhud. Nah ini maka para ulama itu menyampaikan bahwasanya ketika seseorang itu memelihara anjing itu adalah sesuatu yang dilarang. Nah, ini yang berkaitan dengan hadis Abu Hurairah tadi yang berkaitan dengan masalah anjing. Nah, sekarang hadis Abu Qatadah. Kemarin sudah diterangkan tentang sababun nuzul ya. Artinya kenapa sampai ada hadis Abu Qatadah? Artinya ketika Abu Qatadah itu mau berwudu, sudah menyiapkan air itu di baskom itu, ternyata ada apa? Kucing datang. Kemudian apa? Abu Qatadah itu apa? Menyodorkan ya baskom yang ada airnya itu ke kucing, sehingga apa? Kucing itu apa? Menjilat-jilat air wudu yang ada di baskom. Kemudian ada seorang wanita nanya, loh kenapa Abu Qatadah Anda melakukan demikian? Karena wanita ini menyangka ya bahwasanya jilatan kucing itu adalah apa? Nah, najis. Akhirnya Abu Qatadah mengatakan, enggak, itu tidak najis. Ya karena apa? Karena Nabi Muhammad SAW mengatakan, innaha laisa binajasin. Kucing itu tidak najis. Jilatan kucing itu tidak najis. Nah, maka ini konteksnya jilatan kucing itu tidak najis. Bekas jilatannya juga tidak najis. Nah, kenapa? Karena kucing itu adalah hewan yang senantiasa berkeliaran di manusia. Kadang-kadang pun masuk rumah tidak permisi, Pak. Itu. Ya, masuk rumah itu tidak permisi gitu. Dan susah kita itu menghindari gitu. Maka kadang-kadang ada kucing masuk masjid itu. Ya. Nah, jadi jilatan kucing itu tidak najis. Nah, kemudian kalau
maaf ini, nya itu. Ya, sama pipisnya najis atau enggak? Ya, itu juga najis. Di dalam mazhab Imam Syafi'i najis. Ya, di dalam mazhab Imam Ahmad juga najis sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qudamah. Jadi hewan yang haram untuk dimakan itu baulnya, air kencingnya dan kotorannya itu najis. Tapi kucing itu meskipun ya maaf air kencingnya najis, kemudian kotorannya najis, tapi jilatannya tidak najis. Nah, kenapa? Karena tidak bisa dihindari. Nah, maka hukum yang pertama, toharatul hirrati fi badaniha. Jadi kucing itu ya air liurnya, jilatannya itu tidak najis, badannya juga tidak najis, maka boleh memegangnya. Ya, kemudian apa namanya masuk ke rumah itu tidak masalah. Ya, tapi kalau ditakutkan mau apa akan pipis misalnya, enggak harus apa namanya ya di apa sih kalau ya gusah. Ya itu. Kemudian yang kedua, dari hadis ini menunjukkan sucinya air bekas jilatan kucing. Kenapa? Karena tadi Abu Qatadah itu ketika datang kucing menyodorkan. Kemudian apa? Kucing itu menjilat-jilati air wudhunya. Kemudian digunakan untuk wudhu. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya air bekas jilatan kucing itu tidaklah apa? Najis. Kalau toh najis itu tidak mungkin itu digunakan untuk wudhu. Ini air Ustaz, iya. Makanan bagaimana? Makanan pun sama, tidak najis. Ya, tidak najis. Misalnya ada makanan ya, kemudian makanan itu dijilat oleh apa? Kucing. Secara hukum tidak najis makanan itu. Nah, baju ketika dijilat tidak najis. Nah, cuman ya artinya kalau untuk kesehatan mungkin ya, nah, untuk kesehatan itu mungkin berbeda. Tapi secara hukum fikih itu apa? Ya suci, tidak najis. Nah, kemudian berikutnya di dalam hadis ini ada satu kaidah. Ada satu kaidah fikih. Apa kaidah fikih? Yaitu al-masyaqqatu tajribu taisir. Para ulama menyimpulkan dari hadis ini satu kaidah fikih. Al-masyaqqatu tajribu taisir. Kesulitan itu mendatangkan kemudahan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya ketika kucing itu kita tidak bisa menghindarinya. Nah, maka datang hukum, bekas jilatannya itu adalah apa? Suci. Ya, karena Nabi itu mengatakan ya, kucing itu adalah bagian dari tawafu. Ya, hewan yang berkeliaran. Maka ada ya sebagian kecil ya ulama yang mengatakan tai kucing itu tidak najis karena ikut kaidah ini. Ya, tapi jumhur itu mengatakan apa? Najis. Nah, jadi artinya yang tidak najis adalah badannya tidak najis, bekas jilatannya tidak najis, air liurnya itu tidak najis, adapun kotorannya tetap menjadi najis. Nah, wallahu a'lam bishawab. Nah, itu apa namanya yang berkaitan dengan hadis Abu Hurairah dan juga hadis Abu Qatadah. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya yaitu hadis yang ke-12 dari Anas bin Malik. Wa an Anas bin Malikin radhiyallahu anhu
Qala Ja'a a'rabiyun fabala fi ta'ifatin minal masjidi fashajarahun nasu fanahahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam falamma qada baulahu amaran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bidzanubin min ma'in fa uhriqa alaihi muttafaqun alaihi. Wa an Anas bin Malik, dan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, ia berkata, Ja'a a'rabiyun, telah datang seorang Arab Badui. Fabala fi ta'ifatin minal masjid, dan kencing di salah satu sudut masjid. Ada yang mengatakan salah satu tiang, tapi ta'ifah itu ya bisa dimaknai sudut, salah satu sudut masjid. Masjid Nabawi. Nah, fasajarahun nasu, kemudian manusia, para sahabat itu menghardiknya. Fanahahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi mencegah mereka. Falamma qada baulahu, kemudian ketika selesai dari kencingnya, amaron Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan bidzanubin min ma'in, untuk diambilkan satu ember air. Fa uhriqa alaihi, kemudian menumpahkannya, menyiramkannya ke bekas ya air kencing. Muttafaqun alaih, hadis muttafaqun alaih. Nah, hadis ini menceritakan satu kisah yang disebutkan oleh sahabat Anas bin Malik. Anas bin Malik ini sahabat yang umurnya paling panjang. Itu sampai 100, ya lebih, sampai 100 lebih. Ada yang mengatakan 120. Dan termasuk sahabat yang paling dekat dengan Nabi. Karena menjadi khodim. Khodim itu apa? Ya, khodim itu adalah pembantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikut dengan Nabi itu sejak umur 10 tahun. 10 tahun sekarang umur berapa? Kelas berapa ya? Ya. 10 tahun sudah ikut Nabi, Pak. Ya, 10 tahun sudah mondok sama Nabi. Ikut sama Nabi. Ya. Makanya ini kan kalau hadis itu ya kalau apa pasti disebutkan Anas bin Malik itu. Dan juga Abu Hurairah. Itu ikut dengan Nabi itu lama sekali. Nah, ini menceritakan ada seorang A'rabiyun. A'rabiyun itu kalau bahasanya itu Arab Badui. Artinya Arab Badui. Kalau itu badiyah itu ya apa sih kalau dalam ini pelosok lah gitu. Yang jauh dari kota. Ya, pelosok. Ya, yang jauh dari kota. A'rabiyun, jamaknya A'rab. Nah, jadi yang tinggal di bukit-bukit, yang jauh dari perkotaan, yang memang secara adab, secara akhlak itu ya memang kurang. Ya, secara tata krama lah, secara tata krama itu ya kurang dibandingkan dengan orang-orang kota. Nah, karena kebiasaan orang-orang Arabi itu ya tinggal di pelosok yang jauh dari manusia. Ya kalau buang air atau buang hajat kan sembarangan. Ya, anda kurang tahu tata krama, datang
ke Masjid Nabawi. Dan Masjid Nabawi itu dulu itu tidak seperti sekarang luasnya, itu tidak. Ya, itu tidak seperti sekarang itu. Nah, maka ketika datang itu, dan dulu itu Masjid Nabawi itu masih tanah, nggak seperti sekarang, masih tanah. Maka ketika masuk ke masjid itu langsung orang Arab Badui ini langsung ke sudut masjid terus kencing, Pak, kencing di masjid. Nah, para sahabat itu yang melihatnya itu mau menghardiknya, mau mencegahnya. Ya. Kemudian Nabi mengatakan tidak. Ya, artinya tidak itu ya biarkan. Biarkan sampai kapan? Sampai kencingnya selesai. Sampai kencingnya selesai. Para sahabat itu sudah mau menghardiknya itu. Cara bahasa kita itu ya apa itu? Ya, pokoknya mau mencegahnya, mau menangkapnya itu. Kata Nabi tinggalkan, biarkan itu. Karena Nabi tahu. Nah, kemudian ya setelah selesai Arab Badui itu dari kencingnya, Nabi cukup ya mengatakan para sahabat ambilkan air 1 ember. Kemudian ketika Nabi meminta untuk diambilkan air 1 ember, kemudian Nabi memerintahkan air itu ditumpahkan, disiramkan ke tanah yang terkena air kencing dari Arab Badui tersebut. Nah, ini luar biasa, banyak pelajaran itu. Ya, tapi kaitannya dengan masalah fikih ini adalah tentang najisnya air kencing. Nah, Bapak Ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, dari beberapa dari hadis ini, dari kisah ini, ada beberapa kesimpulan-kesimpulan hukum. Yang pertama adalah najisnya air kencing manusia. Najisnya air kencing manusia. Dan ini ijma ulama mengatakan demikian. Air kencing manusia itu najis. Tapi nanti ada perbedaan tentang air kencingnya bayi ya. Tapi ini air kencingnya manusia itu adalah najis. Dan najisnya adalah najis mutawasithah. Tadi najis mughaladzah yang harus dituju 7 kali. Ini adalah najisnya air kencingnya manusia adalah najis mutawasithah. Nah, kemudian kesimpulan hukum yang kedua. Kesimpulan hukum yang kedua, kalau ada tanah yang terkena air kencing, maka cara membersihkannya itu adalah dengan menyiramkan air ke atasnya atau di atasnya. Misalnya ini ada air kencing, kemudian disiramkan saja. Dan ini masuk juga ketika tanah yang keras atau tanah yang meresap. Kalau konteksnya tadi di sini adalah tanah yang yang menyerap. Tapi para ulama ya, seperti Syekh Shalih Fauzan mengatakan ini juga alas atau tanah yang mubalat itu yang sudah ada keramiknya. Jadi misalnya ada di sini keramik, ya, kemudian di situ ada air kencing, sudah disiram saja, ya, terus airnya itu dibuang, itu sudah mencukupi. Nah, jadi demikian. Jadi hukum yang kedua, cara ya menghilangkan najis air kencing ketika berada di tanah atau berada di lantai, yaitu dengan menyiramkan air. Ya, tentunya airnya lebih banyak daripada air
air kencingnya. Nah, kemudian Bapak Ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Hukum yang ketiga. Di sini menunjukkan bahwasanya wajib untuk menjaga kesucian dan kehormatan masjid. Ini luar biasa. Masjid termasuk musola juga, ya. Jadi di sini bukan hukumnya itu hukum masjid yang besar, enggak. Musola juga itu termasuk. Jadi di sini mencakup hukum apa? Wajibnya menjaga kebersihan dan apa? Kehormatan masjid. Jadi jangan sampai, mudah-mudahan tidak terjadi di Brebes. Ya, kalau di Jakarta itu ya ada. Ya. Apa? Masjid itu musola, bukan masjid. Musola itu ada yang buat untuk kandang ayam, Pak. Itu, Pak. Ada yang untuk jemur baju, Pak. Ya, jangan sampai seperti itu. Ada. Ya. Ada musola itu pagarnya itu buat jemur baju, Pak. Iya. Itu berarti tidak menghormati masjid itu. Tidak menghormati apa? Musola. Maka harus dijaga kesuciannya, dijaga kehormatannya. Maka dulu Nabi itu pernah apa? Pernah bersabda berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan orang yang sholat masuk masjid. Kan dulu itu apa? Dulu itu kan masih tanah. Jadi itu masuk masjid itu ludah itu biasa, Pak. Tuh gitu. Karena masih apa? Tanah. Sampai-sampai Nabi mengatakan al-busaqu fil masjidi khati'atun kafaratuha dafnuha. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nabi mengatakan meludah di masjid itu merupakan perbuatan dosa. Dan untuk menghapus perbuatan dosa itu adalah apa? Dengan medafnuha itu artinya menutupi ludah itu. Itu konteks dulu. Kalau ada itu tanahnya itu ditutupin. Nah, tapi konteks sekarang itu ya harus pakai apa itu? Ya pakai tisu ataupun pakai apa demikian. Untuk apa? Menghormati masjid, memuliakan masjid. Nah, maka Nabi Muhammad SAW itu mengatakan ketika Arab Badui itu selesai kencing, itu Nabi itu memanggilnya. Nabi memarahi, tidak memarahi, cuman apa? Memberitahu. Ini loh fungsi masjid itu. Apa fungsi masjid? Inna hadhil masajida la tasluhu li syai'in min hadzal bauli walal qadari innama hiya li dzikrillahi was sholati wa qiraatil Qur'an. Ini fungsi masjid. Kata Nabi, inna hadhil masajid. Sesungguhnya masjid-masjid ini la tasluhu, tidaklah layak. Ya, tidaklah boleh untuk sesuatu dari apa? Dari air kencing ataupun kotoran. Innama hiya li dzikrillah. Sesungguhnya masjid itu fungsinya untuk zikir kepada Allah. Ya, majelis ilmu seperti ini kan untuk mengingat Allah. Ya, kemudian apa? Wassolati. Dan untuk sholat. Wa qiraatil Qur'an, dan untuk baca Qur'an. Nah, jadi masjid itu fungsinya untuk itu, Pak. Ya, makanya jangan sampai masjid itu kayak museum, Pak. Ya, museum itu apa? Sepi, Pak. Ya, jangan sampai masjid itu ya fungsinya tadi untuk zikir kepada Allah. Makanya kalau dulu istilah majelis zikir itu adalah apa? Majelis halal wal haram itu.
Majelis yang dimana di situ disampaikan ilmu. Dan juga untuk tempat sholat. Sholat apa? Sholat jamaah. Dan juga untuk apa? Untuk baca Quran. Makanya ini apa namanya, masjid itu ya digunakan untuk jamaah sholat jamaah, dan juga untuk majelis ilmu. Dan itu tidak usah dinopong ya, jangan sampai dibiarkan sepi, Pak. Nah, jadi ini wajib menjaga kebersihan masjid dan juga apa, kehormatan masjid. Jangan sampai depan masjid buat dangdutan, ini jangan. Itu nyuwun sewu, Pak, nyuwun sewu niki. Wonten, Pak. Nah, itu jangan sampai depan masjid itu apa? Lapangan masjid, teras masjid buat dangdutan, Pak. Itu namanya apa? Tidak menghormati masjid, Pak. Ada juga, Pak, nyuwun sewu, mudah-mudahan tidak terjadi. Saya ingat betul itu, Pak. Saya mau sholat isya, ya, karena depannya hajatan, sholat jamaahnya libur, Pak. Ya, ya Pak, itu saya pernah mengalami itu, Pak. Depan musola itu hajatan, karena mungkin mau akad nikah ataupun apa itu, ya sholat jamaah isyanya libur dulu katanya. Ya, jangan sampai kayak gitu. Ini namanya tidak menghormati masjid, tidak menghormati musola. Ya, jadi ini ya sebagai pengurus masjid ini ya harus apa namanya, betul-betul memuliakan masjid dari kebersihannya ya, dan juga memakmurkan. Ya, kalau memakmurkan itu lebih susah itu. Nah, kemudian selanjutnya dalam hadis ini menunjukkan apa? Harus apa? Lemah lembut kepada yang belum tahu hukum itu loh, Pak. Kalau belum tahu hukum, yuk jangan di apa? Yuk jangan digoblok-goblokin itu loh. Iya, udah tahu, yuk jangan dibilang kamu goblok itu, jangan. Jangan dibilang kamu itu nggak pernah ngaji, ya memang belum pernah ngaji itu. Iya, jangan. Orang bodoh itu harus dirangkul. Orang bodoh itu harus dikasih tahu, jangan digoblok-goblokin, Pak. Kita nyuwun sewu, ada, Pak, orang baru sholatnya jamaah, tumben sholat, aneh gitu. Jangan, nanti lari, Pak, nanti lari itu. Jangan, alhamdulillah, saya seneng loh jenengan di sini, saya seneng, ya, gitu. Nah, udah kan? Belum. Ya. Jadi jangan digoblok-goblokin, diajak, Pak. Ya. Ya dirangkul, dikasih tahu. Dikasih tahunya itu yang lemah lembut itu. Yuk jangan nyuwun sewu, yuk jangan ditahdir. Ditahdir itu artinya apa? Dijauhi. Ya, kamu orang nggak pernah ngaji sana, ya, jangan itu. Dirangkul. Ya, diajak itu. Ya, jadi ini wajib bagi kita yang tahu itu merangkul. Nabi itu ketika A'rabi itu kencing, Nabi sudah tahu ini orang nggak pernah tahu hukum ini. Ya, nggak tahu hukum. Yo masuk kemudian kencing itu kan sudah suatu luar biasa ini. Ya makanya Bapak Ibu, kalau ada lihat ya tetangga kita, saudara kita melakukan kesalahan itu jangan digoblok-goblokin, jangan. Dikasih tahu ini loh caranya yang betul. Ya, dirangkul, diajak. Ya, jangan sampai syariat ini tidak bisa sampai kepada orang yang tidak tahu karena kelakuan kita, karena perbuatan kita. Jangan, dirangkul. Ya, diajak supaya tahu. Nah, makanya ketika di dalam apa riwayat yang lainnya itu Arab Badui itu langsung itu ke Nabi itu. Kenapa? Karena melihat para sahabat itu apa?
Ya, mukanya itu marah, Pak. Iya, mukanya itu marah. Ya, luar biasa. Ya, makanya ada yang juga seperti ini, hadis ini juga ada. Nabi itu kalau ngasih tahu orang yang salah itu luar biasa. Ada orang sholat, ya ketika orang sholat itu cepat sekali, Pak. Dari takbiratul ihram sampai salam itu kilat, Pak. Ya, pokoknya kilat. Kemudian Nabi itu mengatakan, dah kamu ulangi lagi sholatnya. Ulangi. Kemudian ketika yang kedua kalinya sama, Pak. Dari takbiratul ihram sampai apa? Selesai salam itu cepat, Pak. So, kata Nabi suruh sholat lagi. Sampai ketiga kalinya. Mungkin capek ya ini. Kata Nabi, wahai Nabi, setahu saya sholatnya kayak gini. Tahunya saya sholatnya seperti ini. Akhirnya dikasih tahu oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi ini artinya arifku bil jahil. Ya, lemah lembut kepada orang yang belum tahu. Ya, jangan keras. Ya, diajak, kemudian dirangkul. Makanya kata Nabi kepada para sahabatnya, innama buistum muyassirina walam tub'atsu mu'assirin. Baik para sahabatku, kalian itu ya diutus untuk apa? Memudahkan urusan manusia. Bukan menyulitkan urusan manusia. Nah, jangan sampai kita ya bersikap yang menyusahkan orang yang bodoh. Nah, kemudian Bapak Ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, ini yang terakhir. Dari hadis ini ada satu kaidah fikih yang penting. Yaitu apa? Al-akhdhu bi akhafid dararain. Kita mengambil mudarat yang paling kecil ketika kita dihadapkan dua mudarat. Nah, sekarang pertanyaannya, kencing di masjid mudarat enggak? Mudarat. Tapi kalau menghardik sampai orang Badui itu lari-lari lebih mudarat enggak? Lebih mudarat, nanti kencingnya apa? Ya, berceceran. Ya, makanya Nabi itu cerdas, Pak. Udahlah, biarkan saja dulu sampai apa? Ya, sampai habis kencingnya. Kan cuma satu tempat. Loh, kalau dihardik, ya dikejar-kejar, ya itu rata nanti masjidnya, Pak, kena ceceran air kencing itu. Nah, jadi itulah kita ulama itu mengatakan ketika kita itu dihadapkan dua mudarat yang sama-sama mudarat, Pak, ambil mudarat yang paling kecil. Ini namanya al-akhdhu ya bi akhafid dararain. Kita mengambil darurat yang paling kecil. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan, ya mudah-mudahan bermanfaat. Ya, kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.